Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Saputra. Saya seorang mahasiswa dari kampus AKBP STI KBP Padang. Di sini saya akan membuat sebuah video mengenai usaha perkedel kentang, yang mana nantinya usaha ini akan saya laksanakan, dan ini merupakan suatu tugas dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aminar Citra Dewi SEMSI yang telah memberi saya bimbingan selama kurang lebih 1 semester ini untuk mempelajari dan membimbing saya dalam studi kelayakan bisnis ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai usaha perkedel kentang saya ini, maka baiknya kita review dulu apa sih kampus AKBP STI KBP Padang itu dan di mana posisinya, dan apa saja keunggulan AKBP STI KBP Padang. Mari kita lihat di video berikut. Duh, yang lagi nyari tempat kuliah belum dapat yang oke ya. Ngeledek aja deh. Kasih solusi dong. Ini solusinya. Bingung cari tempat kuliah yang murah dan berkualitas? Daftar aja di kampus AKBP STIE KBP Padang. Biaya kuliahnya murah. SPP kelas reguler program studi D3 Keuangan dan Perbankan Rp2.700.000. S1 Akuntansi dan S1 Manajemen Rp3.000.000. SPP kelas sore dan kelas khusus Rp3.500.000. Bebas uang masuk, bebas uang pembangunan. SPP pun bisa dicicil sebanyak 3 kali. Dan hanya dengan membayar Rp1.500.000 di awal, sudah bisa kuliah. Walaupun biaya kuliahnya murah, tapi tetap berkualitas. Semua program studi sudah terakreditasi B. Lokasi di pusat kota lagi, di Jalan Hatip Sulaiman Padang. Semua ruangan kuliah sudah ber-AC, serta tersedia fasilitas lainnya seperti labor komputer, labor bank mini, perpustakaan, serta klinik kesehatan. Banyak beasiswanya juga dari yayasan dan LL Dikti bagi calon mahasiswa berprestasi. Ayo, buruan daftar di www.pmbstie.akbpstie.ac.id. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aspek di studi kelayakan bisnis. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai aspek dalam proposal dalam usaha perkedel kentang saya ini. Yang pertama itu aspek umum dan organisasi. Nama organisasi yaitu Perkedel Kentang, jenisnya itu UMKM mahasiswa, pemilik saya sendiri Rio Saputra. Alamat Jalan Lintas Medan Padang, Pasar Impres Rapus, Kecamatan Padang Lugur, Kabupaten Pasaman. Dan nomor telepon saya sendiri 0822 685459197. Selanjutnya legalitas usaha. Dari segi legalitas usaha perlu adanya perizinan dari instansi terkait dengan usaha yang akan dijalankan. Yang pertama itu badan hukum, 2 tanda daftar perusahaan dan surat izin usaha perdagangan. Yang ketiga NPWP, 4 izin domisili. Organisasi yaitu terdiri dari pimpinan, bendahara, dan anggota. Personalia, kebutuhan tenaga kerja. Di sini saya membutuhkan 5 orang tenaga kerja, 1 pemimpin saya sendiri, yang kedua 1 orang bendahara, dan 3 orang karyawan. Tingkat balas jasa yang saya berikan yaitu berupa gaji dan imbalan atau bonus. Selanjutnya aspek pemasaran. Aspek pemasaran yang pertama itu segmentasi, targeting, dan positioning. Yang kedua penawaran. Penawaran pada saat ini perkedel kentang sangat diminati oleh para kalangan di daerah tempat saya membuka usaha ini. Dan prospek penawaran di masa depan itu saya akan membuat perkedel kentang dengan varian yang berbeda, baik itu yang ada isinya atau yang masih bervariasi, bisa menambahkan daging atau lainnya. Yang ketiga itu strategi pemasaran, harga atau price. Harga di sini saya menjual per kotak yaitu 5.000 satu kotak yang terdiri dari 4 buah perkedel. Saya juga menjual enceran yaitu 1.000 sebuah. Price tempatnya itu di tempat
lokasinya di rumah saya di jalan lintas Medan Padang, Kecamatan Padang Lugur, Kabupaten Pasaman. Produknya itu perkedel kentang. Promosi, saya akan mempromosikan produk saya ini melalui media sosial, yaitu Facebook, Twitter, IG, dan lainnya. Dan yang paling utama itu dari mulut ke mulut dan bersosialisasi di masyarakat. Yang keempat, analisis kelaikan pemasaran. Setelah saya analisis kelaikan pemasaran perkedel kentang ini, maka saya memutuskan, bisa diputuskan yaitu untuk membuka usaha perkedel kentang, karena di daerah saya perkedel kentang masih belum banyak pesaingnya. Selanjutnya, analisis persaingan. Setelah dianalisis persaingan untuk perkedel kentang, di daerah saya itu yang banyak itu menjual gorengan berupa tahu goreng, tahu isi, bakwan, atau yang lainnya. Dan perkedel ini masih kurang untuk orang menjual di daerah sana, maka saya berkeinginan untuk menjualnya. 6. Analisis peluang usaha. Seperti yang saya jelaskan di atas, seperti yang saya jelaskan tadi, karena pesaingnya masih kurang, jadi peluangnya sangat banyak. Selanjutnya, aspek teknis dan operasi. Yang pertama itu rencana pengembangan, evaluasi lokasi. Yang kedua, sarana dan prasarana. 3, tenaga ahli dan tenaga biasa, bahan-bahan utama. Yang kelima, bangunan dan tata letak bangunan. 6, jadwal pelaksanaan. 7, perkiraan biaya teknis dan operasi. Selanjutnya, rencana pengoperasian usaha. Ini terdiri dari proses operasi usaha, kebutuhan bahan operasi, kegiatan perawatan mesin, dan terakhir kelebihan produk. Aspek keuangan. Di sini saya membutuhkan kebutuhan dana investasi sebesar 2.300.000. Kedua, rencana pembelanjaan dan sumber dana, yaitu modal sendiri saya 750, pinjaman bank saya tidak meminjam untuk membuka usaha ini. Rencana kebutuhan dana aktiva tetap itu 19.860, aktiva lancar 20.160.000 rupiah. Proyeksi keuangan, proyeksi pendapatan ini per tahun 54 juta per tahun. Proyeksi biaya per tahunnya itu 5.700.000. Laba rugi yang telah saya kalkulasikan yaitu 48.300.000, dan analisis keuntungannya, rentabilitas itu 32,5% dan profitabilitasnya 0,89%. Nah, selanjutnya bisa dilihat sendiri, ini perhitungan kelaikan usahanya, RT itu 14.490 dan rate of return 20%. Yang selanjutnya, aspek ekonomi dan sosial. Penyerapan tenaga kerja. Dalam penyerapan tenaga usaha perkedel kentang ini memberikan kontribusi terhadap penyerapan ini sebanyak 5 orang. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan masyarakat. Usaha perkedel kentang tidak memberikan dampak karena produk saya tidak menghasilkan limbah atau zat berbahaya. Yang tiga itu dampak terhadap industri lain. Dari segi aspek lingkungan, dampak dalam suatu industri akan mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya kondisi ini akan mempengaruhi beberapa faktor seperti adanya ancaman terhadap perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri yang akan menjadi penting dianalisis untuk studi kelaikan bisnis. Selanjutnya, risiko usaha. Dalam kegiatan usaha perkedel kentang ini ada risiko usaha yang saya jalankan, yaitu ketidaktahanan produk, karena perkedel kentang ini hanya tahan 1 hari dan besoknya mungkin rasanya tidak akan enak lagi. Mungkin itulah mengenai aspek pada usaha perkedel kentang ini. Terima kasih. Selanjutnya mari kita lihat tutorial membuat perkedel kentang. Silakan menikmati tontonannya.
something like this before. This is not a game. This is your life.